Saudara diberkati? Silakan duduk kembali, wahai saudara. Terima kasih. Saudara, kita perlu berikan tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kita yang sudah melayani pada pagi hari ini. Terima kasih. Kita sudah tiba pada akhir dari bulan September, ya, tanpa terasa minggu ini adalah akhir dari tema triwulan kita, yaitu The Message of Faith, dan kita akan tutup dengan tema mingguan The Power of a Small Seed. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah lihat ada di warta Saudara, saya pastikan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara mendapat warta jemaat itu satu bundel, ya, bukan seperti biasanya, karena hari ini adalah hari spesial, ya, kita akan mengumpulkan kekuatan kita untuk proyek-proyek misi yang Tuhan taruhkan di dalam hati di gereja ini, yang sudah didoakan, yang sudah disurvei, yang sudah dikerjakan dengan sedemikian rupa. Kita mau mengkoordinir sebagai satu tubuh Kristus supaya itu lebih terarah dan kita bisa ukur pertumbuhan tersebut tentunya. Dan pagi hari ini saudara akan menerima warta jemaat, di dalamnya ada lembaran evaluasi untuk ibadah kita. Bapak Saudara diharapkan untuk bisa mengisi. Dan saudara juga menerima di tangan saudara berupa warta misi yang setahun sekali saudara diberikan ini untuk memberikan sedikit laporan tentang beberapa hal yang kita kerjakan. Dan juga di bundelan tersebut ada amplop Seed of Faith yang kita akan doakan bersama-sama pada pagi hari ini untuk berapa seed yang Tuhan mau. Saya nggak katakan berapa yang saudara mau atau saya mau, tapi berapa benih yang Tuhan ingin tabur melalui kehidupan kita. Saudara siap untuk firman Allah? The power of small seed, Yohanes 12 ayat 24 sampai 26. Mari kita lihat Bapak Saudara. Nah, seperti yang saya pernah katakan di awal bulan kemarin, bahwa mempelajari teori iman itu tidak membuat saudara dan saya menjadi orang yang beriman sampai iman itu dipraktekkan. Kapan iman dipraktekkan? Ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Ketika kita berhadapan dengan keadaan yang susah, kesakitan, pergumulan, yang nggak tahu ujungnya di mana. Dan saat itulah iman akan bekerja dan dioperasikan. Dan rupanya latihan iman seperti itu yang akan membuat saudara menjadi orang-orang yang beriman sejati. Bukan cuma sekedar orang yang tahu tentang iman, tapi benar-benar adalah orang beriman, saudara. Nah, Bapak Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak catatan di dalam Alkitab mengenai bagaimana benih yang kecil, perbuatan yang kecil, tindakan yang kecil, doa yang pendek dan lain sebagainya, ya, menjadi satu perkara yang sangat besar. Firman Allah menceritakan tentang iman yang kecil bisa memindahkan gunung. Firman Allah juga menceritakan bagaimana seorang yang kecil, yang culun, tidak berpengalaman dalam berperang, tapi dia berhadapan dengan Goliat dan dia menang dengan begitu luar biasa. Firman Allah juga menceritakan bagaimana persembahan seorang anak kecil, 5 roti dan 2 ikan, memberi makan minimal itu 5.000 orang laki-laki. Kalau masing-masing punya istri 1, maka ada 15.000 ditambah anaknya 1. Dan semua kisah-kisah yang di dalam Alkitab mencatat itu semua. Dan ini merupakan satu bukti bahwa ada potensi, ada kekuatan yang sangat besar dalam sebuah benih atau tindakan atau iman yang kita taruhkan, wahai saudara. Nah, mari kita pelajari dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, di dalam Yohanes tadi 12 ayatnya 24 sampai 26, saudara. Sedikit latar belakang tentang perkataan Yesus. Jadi, ini adalah merupakan perkataan Yesus 5 hari sebelum hari kematiannya. Jadi sangat dekat dengan hari kematian, ini yang Yesus katakan, saudara. Kita tahu bahwa sebelum ayat-ayat ini ditulis, ada beberapa kejadian pada masa itu yang menghebohkan masyarakat yang ada di situ, terutama orang-orang Farisi, Bapak Saudara. Nah, Yesus membangkitkan Lazarus. Karena mujizat yang Yesus kerjakan, ada banyak orang mengikuti dia, dan orang-orang Farisi jadi merasa tersaingi dan takut, saudara. Dan ketika ada orang-orang yang mau mendekati Yesus, di situ ada orang-orang Yunani rupanya. Dan orang-orang Yunani itu ngomong sama PA-nya Yesus, yaitu murid-muridnya. Dia katakan, kami mau ketemu guru, katanya gitu. Kemudian murid Yesus berkata, oke, kita akan pertemukan kamu dengan guru. Mereka lari ketemu Tuhan Yesus dan memberitahu bahwa ada orang Yunani yang mau ketemu sama guru, saudara. Nah,
Yesus pada waktu itu tidak menjawab boleh apa enggak, bisa apa enggak, saya sempat apa enggak. Enggak, dia enggak jawab itu, tapi ini yang dia katakan. Dia katakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan buah banyak. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, di dunia ini ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Pertanyaannya, berapa banyak yang saudara mau dihormati oleh Bapa? Saya mau banget. Amin. Nah, Bapak Saudara, pada saat itu Yesus berkata tentang biji gandum yang harus mati. Rasanya nggak nyambung dengan pertanyaan muridnya. Tapi sebenarnya Yesus sudah mengungkapkan satu rahasia kematiannya, bahwa kalau dia tidak mati, maka Injil tidak pernah akan sampai ke Bogor. Kalau dia tidak mati, maka saudara nggak pernah akan diselamatkan dalam hidup saudara dan saya. Kalau dia tidak mati, maka tidak akan ada kehidupan saudara. Dan Yesus sedang mereferensikan dirinya karena ini satu-satunya hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus, Sang Putra Allah yang tunggal itu. Saudaraku, Yesus pada waktu itu memberikan satu pengajaran tingkat tinggi kepada murid-muridnya. Tingkat tinggi, kenapa panggilannya mati? Bukan cuma memberi duit. Mati panggilannya. Dan ini tidak main-main saudara. Rela kehilangan nyawanya. Nah, ada banyak orang menafsirkan ayat ini kemudian bilang begini. Aku rela kok mati. Demi apa? Demi cinta. Aku kok rela kok miskin seumur hidup. Karena gak mau kerja. Nah, Yesus sedang berkata, kita lihat sinkronisasi ayatnya itu di dalam Matius pasal yang 10 ayat 39. Kita harus punya konteks yang benar tentang kematian saudara. Kalau enggak kita mati konyol nanti. Kalau enggak kematian kita sia-sia. Tapi Tuhan mau hidup yang satu kali ini, kalaupun kita harus mati, untuk apa kita harus mati? Matius 10 ayat 39 berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Baca bersama 1, 2, 3. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena apa? Karena aku, ia akan memperolehnya. Dan firman Allah katakan Yesus adalah kebenaran. Kalau kita masukin kebenaran di dalamnya, maka barang siapa kehilangan nyawanya karena kebenaran, ia akan memperolehnya. Jadi kalau kita pengen mati dan bunuh diri karena diputusin cintanya, nggak masuk konteks ini. Engkau tetap kehilangan nyawamu. Tapi kalau kita berani berkata, aku rela mati karena mempertahankan imanku untuk Yesus Kristus, saudara akan memiliki kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin saudara. Nah, ini menarik karena Yesus memakai perumpamaan biji gandum Bapak Ibu. Saya berpikir kenapa nggak biji duren? Oh, mungkin di Palestina nggak ada duren ya. Kenapa nggak biji mangga? Kenapa bukan biji-biji yang lain atau pohon toge lah yang lebih sederhana gitu. Nah, rupanya saya menemukan dan saya renungkan kalau biji gandum itu adalah makanan yang sehat. Makanan yang sehat dan bagus untuk dikonsumsi. Demikian juga ilustrasi apa yang perumpamaan Yesus berikan itu adalah makanan sehat buat rohani kita. Biji gandum itu sangat kecil, tapi bukan berarti insignifikan. Dia kecil tapi bukan berarti dia nggak ada artinya. Seringkali kita melihat sesuatu yang kecil itu nggak ada artinya. Saya mau tanya ibu-ibu kalau cuci beras jatuh satu dipungut apa enggak? Puji Tuhan kalau dipungut. Tapi yang dia berpikir cuma gini, cuma satu gitu kan. Biji gandum itu kecil, tapi dia sangat berarti, saudara. Dan gandum merupakan makanan pokok sehari-hari pada zaman Tuhan Yesus. Bahkan sampai hari ini ada beberapa orang yang makannya roti gandum, gak ada yang lain saudara. Jadi gak boleh enggak, itu harus ada sama dengan prinsip yang Yesus sedang ajarkan kepada kita. Prinsip ini harus ada kalau engkau mau mengalami ini.
proses multiplikasi yang ada di dalam biji gandum ini sesuatu hal yang sangat menakjubkan Bapak Saudara. Karena ternyata bagian kecil di dalam biji gandum ya, itu ada disebut dengan there is a gem of life. Ada benih kehidupan di dalam yang kecil itu tuh ada benih kehidupan. Yang ketika dia jatuh ke tanah, kalau dalam Alkitab bahasa Inggris terjemahan The Message, dia katakan buried. Itu dikuburkan di dalam tanah ya. Maka dia akan punya potensi untuk pecah dan kecil yang ada di dalamnya itu punya potensi untuk hidup, saudara. Ini satu proses yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu Yesus menggambarkan dirinya. Kalau aku nggak mati, maka orang-orang Yunani di luar-luar Israel itu nggak pernah akan kenal Yesus. Kalau aku nggak mati, maka Injil Kerajaan nggak pernah akan nyampe ke tempat yang lain. Hanya ada di tanah Palestina. Hanya ada di Israel hari ini. Karena aku harus mati, maka biji gandum itu akan mengeluarkan banyak bulir-bulir gandum yang lainnya. Oleh sebab itu saudara, dengan jalan yang sama, kita harus matikan di dalam diri kita beberapa hal, supaya Yesus hidup dalam diri kita. Kolose pasalnya yang ketiga, mari kita lihat bersama. Kolose 3 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-10. Dikatakan demikian, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah kesemuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, jangan bohong, jangan ingkar janji, jangan bikin janji palsu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kahliknya. Jadi rupanya kalau kita tidak mematikan dosa di dalam diri kita tidak mematikan perkara-perkara yang detail disebutkan di dalam Kolose pasal 3 tadi, maka gambar kahlik itu tidak pernah akan muncul dalam kehidupan kita. Saya ulangi lagi Bapak Saudara. Kalau kita tidak mematikan dalam diri kita segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah, maka Yesus dan image-nya tidak pernah ada di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau saya mau, karena saya diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, saya mau ada gambar Tuhan itu muncul lagi setelah saya bertobat. Maka saya tidak punya pilihan yang lain kecuali mematikan di dalam diri saya segala sesuatu, keinginan-keinginan berdosa, nafsu-nafsu jahat, segala sesuatu yang berhubungan dengan mulut yang jahat, saya harus matikan supaya ketika orang melihat Yohana mereka katakan Yesus ada di dalam kehidupannya. Dan itu tidak mungkin terjadi. Gambar kahlik Yesus juru selamat kita, Allah Bapa yang menciptakan kita, enggak mungkin muncul kalau kita terus berjalan dalam dosa kita. Kalau mau punya gambar Kristus, matikan hal-hal yang perlu dimatikan di dalam diri kita. Wow. Nah saudara, melalui ayat-ayat ini Yesus sementara sedang mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan atau zoe dan prinsip hidup bermultiplikasi. Bukan istri yang bermultiplikasi, tapi prinsip bagaimana apa yang ada di tangan kita itu bisa bertumbuh pada akhirnya memberkati orang-orang di luar diri kita sendiri. Itu ada prinsipnya saudara. Saya yakin dan percaya semua kita merindukan kehidupan, betul nggak? Semua kita mendoakan kehidupan. Saudara kalau datang ke tempat orang pernikahan, apa yang saudara katakan? Selamat berbahagia, betul nggak? Semoga apa biasanya? Langgeng. Sampai hanya maut yang memisahkan. Saudara waktu datang membesuk seorang bayi yang baru dilahirkan,
Selamat kepada papa ibunya, semoga anaknya menjadi anak yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan, perjalanan hidupnya disertai oleh Tuhan, menjadi anak yang dan lain sebagainya. Saudara, waktu datang dalam penyerahan rumah kita berdoa apa? Rumahnya menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi Tuhan. Hadirat Tuhan ada di sini, ada hubungan yang baik antara yang ada di dalam rumah. Saudara, waktu datang ke tempat orang usaha dan penyerahan usaha itu, saudara bilang apa? Semoga usaha ini dari satu toko jadi 2 toko, kan begitu biasanya kan? Kenapa kita lakukan itu? Karena semua kita mengharapkan kehidupan. Nggak pernah saudara datang ke rumah orang ke tempat pernikahan, terus saudara bilang gini, selamat atas pernikahan, semoga bulan depan cerai. Ya nggak ada. Nggak ada. Karena kita semua tahu dan kita semua sadar, we are hoping for Zoe. Kita semua mengharapkan Zoe, kehidupan kelimpahan itu terjadi. Ada kehidupan antara hubungan suami dan istri. Ada kehidupan antara kehidupan anak-anak. Ada kehidupan antara pekerjaan kita dan usaha kita. Kita mau itu semua, saudara. Kalau sampai ada di antara kita mengharapkan orang gak bahagia, matinya lebih cepat, ya. Mengharapkan kalau bisa dia udah tokonya satu aja, jangan banyak-banyak. Saya pikir ada yang aneh. Ya kemungkinan kita sakit hati kalau karena pernah diputusin itu mantan pacar. Semoga terus saudara samperin pengantin, kalau saudara ada seorang pria, seorang wanita ya, seorang pria, saudara samperin pengantin terus bilang gini, kutunggu jandamu. Enggak kan ya? Kita nggak lakukan itu. Kita semua merindukan kehidupan kita bermultiplikasi. Dalam hidup kita, dampak dari kehidupan kita tidak berhenti pada generasi kita, tapi generasi sesudah kita, bahwa hasil dari kehidupan kita tidak hanya dinikmati oleh diri kita sendiri, tapi orang-orang di dalam rumahmu, anak-anakmu, orang-orang di kotamu, orang-orang di bangsamu. Itu yang kita harapkan, saudara. Dan Tuhan Yesus sedang memberikan prinsip itu di dalam kehidupan kita, saudara. Apa prinsipnya? Prinsip yang pertama, tidak ada kehidupan tanpa kematian. Wow, ini kedengarnya ngeri banget. Sekali lagi, kematian karena kebenaran, bukan karena yang lain. Oke? Enggak mungkin ada kehidupan hubungan suami istri yang langgeng kalau tidak mematikan ego. Suami pengen menang, istri juga pengen menang, sama-sama pengen menang, ya berjalan terus saja. Dengan 2 arah seperti ini, nggak pernah akan ketemu satu. Makanya perceraian itu sangat rentan terjadi hari-hari. Kenapa? Mau menang sendiri. Itu aja kunci. Kadang-kadang saya harus bilang, jangan mementingkan diri sendiri kepada yang pengen cerai. Saudara sangat egois. Mematikan keinginan kita supaya keinginan Yesus bisa jadi dalam kehidupan kita. Kita nggak mungkin bisa berkontribusi dalam pekerjaan Tuhan. Nggak mungkin kita bisa memberi untuk misi kalau kita nggak mematikan keinginan kita, saudara. Yang akhirnya saudara bisa berkata, aduh, saya mesti kurangin jajan nih. Bulan ini mesti selesaikan seat of faith. Saya mesti kurangin beli baju juga belum tentu dipakai. Seringkali cuma dipajang. Terima kasih Ko Surya. Tas sampai seabrek-abrek. Saya pernah ke rumah satu orang, ya bukan jemaat kita, tapi karena saya diundang khotbah. Saya pikir itu gudang-gudang tempat Indomie, apa gitu ya Bapak Ibu ya. Begitu bukan satu gudang sepatu. Kakinya cuma sepasang, mau dipakai di mana? Perlu mematikan. Aduh, ampun Tuhan, saya dulu pernah punya sepatu 9 pasang waktu saya masih kerja di toko sepatu. Mematikan keinginan kita supaya keinginan Allah bisa jadi. Allah ingin menyelamatkan bumi ini. Allah ingin banyak orang diselamatkan. Allah ingin banyak orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Allah ingin banyak orang bisa merasakan bahwa Tuhan itu ajaib. Tuhan menjawab doa dan lain sebagainya. Dan dia mau pakai gereja. Tapi gereja harus mematikan keinginan. Keinginan terutama yang tidak berkenan dengan Tuhan. Keinginan hidup yang berfoya-foya dan harus menyisihkan sebagian. Apa yang Tuhan titipkan kepada kita, matikan di dalam diri kita.
Yang kedua, prinsip yang diajarkan dari kebenaran firman Tuhan. Jangan anggap remeh tindakan atau permulaan yang kecil. Saya cuma bisa kasih segitu. Saya cuma bisa berdoa, jangan anggap remeh dengan doa. Kenapa kita nggak boleh anggap remeh dengan perkara kecil yang kita bisa lakukan di dalam kerajaan Allah? Karena a small thing can cause great impact. Perkara-perkara yang kelihatannya kecil bisa mendatangkan dampak yang begitu besar, saudara. Kita nggak tahu. Benar-benar kita nggak tahu, saudara. Seorang janda yang ada di Sarfat dalam kisah Alkitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-7. Bagaimana Elia datang kepada janda itu, Tuhan berfirman kepada Elia dan katakan engkau pergi ke Sarfat karena aku sudah memerintahkan seorang wanita yang ada di Sarfat dan dia janda dengan seorang anak untuk membuatkan engkau roti supaya engkau bisa hidup. Kemudian Elia datang kepada wanita itu yang sedang nimba air dan katakan berikan aku minum. Ngasih minum gak masalah karena dia lagi ngambil air, banyak airnya. Tapi Elia berkata untuk perkara yang kedua, engkau pulang ke rumah, bikinkan aku satu bundelan roti yang kecil supaya aku makan. Apa yang dikatakan oleh wanita janda itu? Dia katakan, aduh Tuhan, yang ada di rumah saya itu cuma segenggam tepung dan juga sedikit minyak dibuli-buli. Dan aku sudah berencana setelah ngambil air, aku akan pulang ke rumah, olah tepung itu menjadi roti yang kecil, dan aku akan makan bersama anakku, setelah itu kami akan mati. Saudara bayangkan kondisinya? Begitu sulit, nggak punya kecil yang dia punya, saudara. Tapi Elia berkata, kalau engkau lakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan peliharakan engkau. Akhirnya apa? Karena ketaatannya kepada Tuhan, dia lakukan itu. Waktu dia melakukannya, apa yang terjadi saudara? Gandum tidak pernah habis. Tepung yang ada di rumahnya itu nggak pernah habis. Minyak dibuli-buli nggak pernah habis. Sampai Tuhan mendatangkan hujan di atas tanah itu dan memberikan tumbuhan itu bertumbuh dan dia punya gandum lagi. Perkara yang sangat kecil Bapak Saudara. Potensi yang sangat kecil tapi berdampak besar. Ketaatan satu orang yang namanya Abraham menyebabkan hari ini lahir sebuah bangsa yang besar. Bukan cuma Israel bangsa yang besar, tapi Israel adalah negara bangsa yang memberkati bangsa-bangsa, saudara. Banyak penemuan baru. Kamera bisa masuk ke dalam badan sekarang. Ada sel kanker di dalam tubuh bisa membunuh. Ada sel di dalam tubuh yang bisa membunuh sel kanker, itu ada di Israel sekarang. Ada banyak penemuan baru yang sudah memberkati begitu banyak bangsa-bangsa. Cuma datang dari ketaatan satu orang. Jadi saudara yang merasa, aku baru sendirian percaya kepada, enggak apa-apa. Aku sendirian berdoa di rumah, yang lain masih belum percaya kepada Yesus. Enggak apa-apa. Karena sendiri itu menjadi suatu makna yang besar ketika kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin, saudara. Aku berjuang sendiri, kasih makan keluargaku. Enggak apa-apa, lakukan itu karena ketaatan kepada firman Allah. Karena Tuhan akan multiplikasikan itu dengan hal-hal yang sangat luar biasa, saudara. Perkataan kecil, yang singkat, yang positif, yang saudara berikan kepada orang lain. Oh saudara gak pernah tahu bahwa saudara orang terbaik di dunia ini yang dia pernah ketemu. Benar. Minggu lalu saya ceritakan di hari ulang tahun Pastor Arif. 2 minggu lalu, sorry. Pastor Arif itu orang yang sangat sederhana. Saya bukan karena dia gak ada. Justru karena dia gak ada saya cerita. Orang yang sangat sederhana, saudara. Maaf kata, saya tahu 10-12 tahun yang lalu gajinya kira-kira berapa. Ya kira-kira gak jauh lah dari saya kan gitu. Tapi satu ketika, waktu saya main ke kantor di lantai 3 di Departemen Pendidikan pada waktu itu. Saya waktu itu masih memanggilnya Kok. Hai Kok. Nah, uang dari gereja cukup gak? Saudara tahu, waktu dia tanya seperti itu, anaknya kehabisan susu di rumah. Aduh Tuhan. Saya nggak pernah membayangkan orang punya hati besar seperti itu. Tapi omongan dia hari itu membuat saya berkomitmen, Tuhan, kalau engkau pakai dia, aku mau kerja sama-sama dengan dia. Perkataan yang kecil. Waktu saudara berkata kepada anak saudara, engkau bisa melakukannya, ayo lakukan, engkau pasti bisa. Itu kita nggak tahu saudara, merubah sejarah hidup orang.
Kita nggak tahu. Perkataan itu sesuatu yang sangat kecil, yang murah, yang ada di bibir setiap kita semua. Nggak perlu dana kalau ngomong. Kalau perlu dana untuk bicara, saudara, nggak sanggup bayar wanita-wanita. Kejar target sebulan. Sehari mesti 15.000 kata katanya wanita itu teh. Kali aja 100 perak. Ketaatan yang sangat luar biasa, saudara. Sebaliknya, perkataan yang negatif itu juga bisa sama. Menjatuhkan orang yang luar biasa. Jangan pernah berpikir, buang sampah dari mobil kan sampahnya cuma kecil ya, korek kuping biasanya kan ya. No, itu berdampak sangat besar karena saudara nggak tahu siapa yang lihat di belakang. Saudara nggak tahu siapa yang lihat di mobil saudara. Lawan arah, hati-hati Bapak Saudara. Perkara yang kelihatannya, nggak apa-apa lah kecil gitu kan. No. Kita nggak boleh anggap remeh segala sesuatu yang kita tabur. Karena berpotensi untuk menjadi besar. Baik yang jahat ataupun yang baik. Tentunya di dalam Tuhan kita mau melakukan segala sesuatu untuk kebaikan dan kehormatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Satu gereja yang saya ceritakan di Korea, mungkin berapa tahun yang lalu saya lupa, kami berkunjung ke sana, saya Pastor Arif dan juga Pastor Janus, waktu itu bertiga kami berkunjung. Saudara, gereja itu sangat sederhana, gedungnya malah lebih bagus gereja kita gedungnya. Tapi saya bingung, kenapa? Orang yang ibadah jam 6 pagi, ngantrinya tuh setengah 4 pagi. Untuk masuk ke dalam gedung gereja, kenapa? Karena jemaahnya tuh 80.000 orang, ibadahnya 6 kali, satu kali ibadah itu sekitar cuma 12.000 orang yang bisa sekali ibadah, tapi dari 12.000 orang hanya 3.500 yang bisa masuk ke hall. Selebihnya ada di mana? Ada di ganggang, di lorong-lorong, di gedung yang lain, dan lain sebagainya. Nah, untuk masuk ke dalam hallnya itu, mereka ngantri berjam-jam. Dan puji Tuhan waktu itu karena kami tamu internasional, jadi kami dapat duduk di depan. Dan saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat dari sebuah gereja Sarang Community Church di Korea pada waktu itu. Dan dia adalah gereja Presbyterian, tentunya bukan GSJA, tetapi Tuhan juga bekerja di setiap gereja yang ada, amin, karena gereja adalah tubuh Kristus. Jadi kita belajar dari semua, saudara. Nah, waktu saya masuk ke dalam gedung gereja, saya sampai merinding, saudara. Karena saya baru diceritain malam sebelumnya waktu di live grupnya mereka. Ada ibu-ibu yang bersaksi, dia ngantri 2,5 jam untuk masuk di dalam gedung ibadah, saudara. Saya mulai menangis dan berkata, Tuhan, apa sih yang membuat orang mau melakukan hal seperti itu? Apa sih buat orang yang mau berkorban datang ke dalam ibadah seperti itu pagi-pagi, ngantri berjam-jam. Bukan cuma kayak kita, cuma satu musim, tapi mereka ada musim dingin. Saudara bayangkan musim dingin berdiri di jalan, itu kayak poro-poro. Saya lagi nunggu mobil teman saya aja sampai kayak poro-poro gitu, itu baru sebentar. Mereka mesti ngantri berjam-jam. Jawaban Tuhan cuma satu. Karena ada satu orang hambaku yang berani mati untuk kehidupan yang lain. Saudara-saudara, ketua live, kalau engkau mau melihat pertumbuhan di dalam live-mu, engkau harus berani mati. Kalau ngomong mati semua senyap. Well, itu yang Tuhan sampaikan. Perbuatan kecil yang enggak dianggap, saudara. Ada seorang anak kecil, kelaparan karena dia tinggal di pinggir jalan. Dan dia mengetok sebuah pintu, pada waktu itu ada orang tua yang ada seorang bapak atau seorang ibu, saya lupa itu. Tapi ada satu orang yang keluar dan dia bilang, saya lapar dan saya mau minta segelas susu. Dia nggak minta macam-macam, dia cuma minta segelas susu. Akhirnya orang tua ini memberikan kepada anak ini segelas susu persis seperti apa yang dia minta, saudara. Waktu berjalan terus, sampai satu kali orang tua ini harus dirawat di rumah sakit dan hampir menemukan ajalnya, saudara. Dia dirawat dengan perawatan yang intensif dan pada akhirnya dia harus keluar dari rumah sakit tapi dia nggak bisa bayar rumah sakit, saudara. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada secarik kertas datang ke ruang pasien dan dituliskan oleh seorang profesor, dokter yang ada di rumah sakit itu dan berkata, biaya rumah sakit Anda sudah lunas oleh secangkir susu. Saudara nggak tahu loh, anak-anak yang saudara sekolahin itu,
kita nggak tahu dia jadi apa Bapak Ibu Saudara. Kita nggak tahu dia jadi apa. Perbuatan yang kecil itu bisa mendatangkan sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa perbuatan kecil itu tidak boleh diremehkan? Yang pertama karena dia memiliki dampak yang besar. Yang kedua ini yang saya mau katakan pada Bapak Ibu Saudara. Bahwa perbuatan yang kecil itu adalah awal dari gerakan Tuhan karena ia mendengarkan. Tuhan mendengarkan jeritan orang-orang yang tertindas. Tuhan mendengarkan jeritan orang-orang yang hidupnya sangat terbelakang. Tuhan mendengar jeritan orang-orang yang dalam kesusahan dan kesakitan. Tuhan mendengar orang tua yang anaknya nggak bisa sekolah. Tuhan mendengar orang-orang yang ada di pedesaan yang kesulitan sangat luar biasa. Tuhan mendengar hamba-hambanya berdoa, pengen sekolah Alkitab nggak punya biaya. Tuhan mendengar hamba-hamba Tuhan yang pengen perintisan tapi tidak punya skill bagaimana bisa menghidupkan sendiri kehidupan pelayanan mereka. Dan kita punya parit, kita punya BDSA, kita punya terangi desaku, saudara. Kalau proyek-proyek itu ada di tengah-tengah kita, karena Tuhan sedang menjawab doa. Saya mau katakan pada saudara, karena Tuhan sedang menjawab doa. Bertahun-tahun yang lalu. Sorry saya agak emosional karena saya ceritakan ini. Nggak usah yang bertahun lalu, yang kemarin aja kejadian. Bulan November. Beberapa di antara kami pergi ke Seram. Dan dari Ambon kami menyeberang ke Seram dan kami naik ke utara, saudara. Waktu kami naik di paling ujung di Pulau Seram di utara, di Wahai, kami mampir di satu tempat yang namanya Manusela. Itu adalah sebuah pegunungan, ada jalan SS, saudara yang dari Ambon pasti tahu, ada jalan SS dan itu nanjak dan itu sulit untuk dinaiki, di mana mobil saya yang saya tumpangi juga rusak dan lain sebagainya. Saudara, kami mampir di sebuah rumah seorang perintis, saudara. Ada di daerah pegunungan yang begitu susah. Waktu saya masuk rumah itu, saya lihat, ini pendeta rumahnya gak ada daun jendelanya. Daun jendelanya itu pakai plastik, kantong plastik. Saya mencucurkan begitu banyak keringat. Waktu saya melihat ke atas, atapnya bukan genteng. Atapnya adalah terpal bekas yang dipakai dari tambak udang yang dia beli. Saya permisi ibu, mohon maaf, saya mau ke toilet. Aduh ibu, beta malu toiletnya seperti ini. Enggak apa-apa, saya cuma perlu pipis saja, Tante Elia udah mendahului saya. Ternyata waktu saya sampai di toiletnya Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu itu toilet apa gudang. Karena nggak ada pembuangannya. Cuman batu-batu dan beberapa kayu yang dan dia sedang memberitakan kerajaan Allah. Saudara, bertahun-tahun yang lalu saya pergi ke Ambon. Dengan modal saya cuma satu, izin dari Pastor Arif. Tiket semua bayar sendiri. Sampai di Ambon saya diajak masuk ke Pulau Buru. Naik feri 18 jam. Terombang-ambing di Tanjung, lihat orang muntah tiap hari, saudara. Tiap jam ada yang muntah dan lain sebagainya. Sampai di situ kami tidur satu malam, besok pagi sewa boot kecil supaya bisa masuk di tengah-tengah Pulau Buru yang saudara saksikan di awal bulan penayangan itu. Harus jalan kaki 8 jam. Baru sampai di Danau Rana. Begitu sampai jam 11 malam kaki saya udah bengkak. Terus ada bapak majelis, rumahnya paling bagus. Tapi again tidak ada daun jendela. Rumah paling bagus yang saya tinggal di situ. Dan dia bilang, ibu nanti tidur di kamar ini. Kamarnya gak ada daun pintunya. Siapa aja boleh masuk ke situ. Dan dari jauh saya lihat, puji Tuhan akhirnya ada ranjang. Begitu saya naik ranjang, itu kayu yang ditutup sprei. Gak ada orang pakai ranjang di situ. Pagi-pagi lagi minum kopi, saya lihat ada anak mungkin umur 5 tahun, dia lagi bermain sama adiknya, yang satu 5 tahun mainannya kampak, adiknya main pisau. Perutnya gede, keluar dari kamar tidur pagi-pagi kakinya masih kotor, karena babi berkeliaran di mana-mana. Saudara, saya belum pernah seumur hidup, waktu saya khotbah, selesai saya khotbah, orang datang ucapin terima kasih terus kasih telur ayam. Ibu terima kasih karena sudah pelayanan hari ini. Tapi saya merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Besok paginya teman yang antar perjalanan bilang begini,
Ibu Ana, karena mereka panggil saya Ibu. Ibu Ana, nanti kita akan menyeberang ke desa Erdapa dari Kaktuan. Ya, Ibu tenang saja. Kita udah bikin WC karena Ibu mau datang sama Ibu Mary. Jadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena perut saya ini sangat kooperatif. Kalau perjalanan kayak begitu, ada WC baru sakit perut. Nggak ada WC, nggak sakit perut, saudara. Itu kemurahan Tuhan. Saya takut kalau sakit perut nggak ada WC diseruduk. Sama babi hutan banyak soalnya. Jadi waktu saya pagi-pagi, kita naik apa Pak? Naik perahu, oke naik perahu seneng kan? Begitu mau ke perahunya aja turun 1 kilo gini. Sampai di situ saya lihat, perahunya kecil amat ya. Ya kan badan saya juga besar kan Bapak Saudara, saya harus mengakui itu. Pengakuan adalah pemulihan awalnya. Jadi saya tanya sama pendeta James, ini gak ada perahu yang lebih gede? Saya bilang gitu kan. Ibu ini sudah yang paling besar. Saya mohon maaf. Jadi saya naik ke perahu itu, Bapak Ibu Saudara tahu pinggul saya, itu cuma sampai di sini. Gak bisa masuk. 45 menit saya mesti begini. Di perahu itu saudara. Dan yang menyedihkan saya adalah saya gak bawa apa-apa. Saya cuma bawa badan aja susah. Sampai di Erdapa. Saya nangis di kamar selama 1 jam. Tuhan, aku tuh gak bawa apa-apa. Sampai hari ini saya terbayang wajah anak-anak itu. Saya tuh gak bawa apa-apa Tuhan. Anak-anak itu karena tempat mereka gak punya lampu. Mereka pakai solar masukin ke kaleng susu yang bisa disimpan sampai bertahun-tahun. Tapi banyak yang kesiram. Sampai mereka harus mati saudara. Karena infeksi. Nggak ada puskesmas, nggak ada dokter. Saudara punya duit juga nggak bisa belanja, nggak ada warung di situ. Kehidupan yang jauh dan terisolasi. Saya cuma bilang Tuhan saya nggak bisa apa-apa karena saya nggak bawa apa-apa. Tuhan bilang, saya nggak suruh kamu ngapa-ngapain, saya cuma suruh kamu lihat. Kamu lihat, kamu pandang karena itu pandangan saya. Kamu lihat karena aku akan kerjakan sesuatu di situ. Jadi saya cuma lihat dan saya cuma nangis, saya nggak bisa buat apa-apa saudara. Karena terus terang saya nggak banyak uang untuk melakukan itu. Tiket aja saya paksain diri untuk beli tiket pergi ke sana. Tapi saya tahu, kalau hari ini ada gereja mengambil bagian untuk melakukan terangi desaku di Kaktuan. Untuk memberikan kehidupan yang lebih layak kepada hamba-hamba Tuhan melalui pelatihan yang ada di Parit. Memberikan susu kepada anak-anak yang perlu ditingkatkan gizinya. Saudara, karena ada orang yang menjerit kepada Tuhan, makanya Tuhan bicara kepada gereja kita. Kepada siapa lagi Tuhan bisa berbicara? Kecuali kepada tubuhnya yang dia kasihi. Dan dia tebus dengan darahnya, saudara. Amin, saudara. Perbuatan kecil kita pada pagi hari ini akan membuat perbedaan yang sangat besar dalam setiap kehidupan. Saudara siap untuk itu? 2 Korintus pasal yang 9 ayat 12 saya ingin tutup dengan ayat ini. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga apa? Melimpahkan ucapan syukur. Orang tua yang anaknya gak bisa sekolah akan bersyukur kepada Tuhan. Seperti tadi. Orang tua yang anak-anaknya mengalami gizi buruk akan bersyukur kepada Tuhan. Karena apa yang saudara dan saya lakukan melalui gereja Tuhan. Mari berdoa kepada Bapa. Terima kasih Tuhan.